Pola penyelesaian konflik. Yang pertama diantaranya yaitu konsiliasi. Ialah salah satu cara penyelesaian konflik di mana pihak yang terlibat konflik saling menahan diri untuk meredam konflik dengan harapan nantinya dapat dibicarakan dengan cara musyawarah. Dalam konsiliasi ini, berbagai kelompok yang tengah mengalami konflik akan didudukkan atau berkumpul bersama mendiskusikan berbagai hal yang menjadi pokok permasalahannya. Yang kedua yaitu arbitrasi. Ialah salah satu bentuk cara pengendalian atau penyelesaian konflik sosial dengan memanfaatkan pihak ketiga serta kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk menyetujuinya. Berbagai keputusan yang diambil oleh pihak ketiga harus dapat dipatuhi dan disetujui oleh pihak yang sedang berkonflik. Yang ketiga yaitu mediasi. Ialah cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa mediator dengan menengahi pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan problematika hukum di antara pihak-pihak sedang berkonflik. Yang keempat yaitu negosiasi. Ialah salah satu pola penyelesaian konflik yang dapat dilakukan oleh dan atas inisiatif salah satu pihak yang berkonflik atau Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari konflik. Dampak dari konflik di sini terbagi kepada dua. Yang pertama, dampak positif konflik. Yang kedua, dampak negatif konflik. Yang pertama, penjelasan dari dampak positif konflik. Yang pertama, terdapatnya sesuatu yang dapat memperjelaskan berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Yang kedua, terdapat penyesuaian kembali antara norma dan juga nilai yang dibarengi dengan hubungan sosial dalam kelompok yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai langkah atau jalan guna mengurangi ketegangan yang terjadi antara individu dan juga antara kelompok. Yang keempat, solidaritas dalam tiap kelompok masyarakat akan menjadi lebih besar pada waktu terjadinya perselisihan dengan pihak asing. Sebagai contoh, pada saat pemerintahan Indonesia yang akan merenggut kembali saham Freeport yang dimana hampir seluruh masyarakat Indonesia mendukungnya. Yang kelima, timbulnya berbagai macam forum yang mendiskusikan aspek tentang kehidupan yang baru. Sebagai contoh, konflik perang persaudaraan yang terjadi di Amerika yang dimana hal itu menghasilkan pemikiran yang baru serta nilai-nilai anti perbudakan. Yang keenam, konflik sosial bisa menciptakan jalan tengah serta win-win solution untuk pihak-pihak yang sedang berselisih. Yang ketujuh, guna mengurangi atau menekan adanya perselisihan atau pertentangan yang berlangsung pada masyarakat. Yang kedelapan, membantu dalam menghidupkan kembali antara norma yang lama dengan cara menciptakan norma yang baru. Yang kesembilan, meningkatkan rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok yang lain. Yang kedua, adapun dampak negatif dari konflik sosial tersebut. Yang pertama, menimbulkan keretakan atau keregangan hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sebagai contoh, akibat adanya konflik antara yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti akan menjelaskan mengenai konflik dan penyebabnya. Yang pertama adalah konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert M.Z. Lawang, beliau mengatakan bahwasanya konflik sosial adalah alat untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti status, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, menurut Sujono Sukanto mengatakan bahwasanya pertentangan atau pertikaian atau juga konflik adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, adapun menurut Mangkunegara,
beliau mengatakan bahwasanya konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, orang dengan kenyataan apa yang diharapkan. Nah, adapun penyebab konflik adalah penyebab terjadinya konflik adalah yang pertama perbedaan kepentingan dan pandangan hidup. Yang pertama setiap orang atau kelompok sosial mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Misalnya seseorang itu mengutamakan dunia seperti harta, tahta, dan lain-lain. Dan ada pula seseorang itu yang mengutamakan kepentingan akhirat seperti beribadah. Nah, kedua kepentingan itu tidaklah boleh beradu sehingga terciptanya suatu konflik. Dibutuhkannya toleran agar setiap kelompok itu Allah wabarakatuh. Baik, saya selanjutkan materi yang terakhir, yaitu bagaimana strategi dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi kita beralih kepada apa pengertian penegak hukum. Negara hukum adalah keberhasilan dalam penegak hukum. Dikatakan karena hukum telah diatur oleh undang-undang atau bagaimana pemerintah yang mengatur tentang penegak hukum, di mana masyarakat harus mematuhi perbuatan-perbuatan atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penindasan atau peningkatan atau penegakan hukum di Indonesia, sehingga seluruh elemen-elemen itu menjadi terpenting. Atau bagaimana penegak hukum itu sesungguhnya, penegak hukum itu proses dilakukan upaya untuk dapat tegak atau berfungsi norma-norma hukum yang berlaku, yang telah diatur sebagai pedoman berlaku yang telah berhubungan dalam hukum kehidupan manusia, bermasyarakat dan negara. Maka sebagaimana kita tentukan bagaimana lembaga-lembaga menegakkan hukum, melibatkan sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dilihat di dalam itu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Bagaimana faktor itu hukum sendiri? Maksudnya adalah undang-undang mengatur tertulis, berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor-faktor yang hukum dimaksud adalah bermula di undang-undang. Jadi maksudnya ini undang-undang lah yang mengatur hukum, penegak hukum di Indonesia. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang bagaimana penegak hukum adalah pihak-pihak yang berlangsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi KPK, yang dimana ia harus menindak atau menegakkan hukum tidak berjalan dalam koridor atau yang benar, sehingga penegak hukum harus mengalami kendala-kendala tindakan teknis operasional dalam masing-masing dengan mengayomi atau